بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sekarang lihat surat Al-Baqarah 276. Bukan 275 nih, 276. Allazina ya'kuluna riba. 275, iya. 275 berarti. Ya 275. Al-Baqarah 275. Satu ayat dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaquluna illa kama yaqulu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik. Sekarang kita membahas tentang masalah riba. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita buka-buka Al-Quran, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu membahas tentang masalah utang dan membahas tentang masalah riba. Satu ayat dalam Al-Quran itu diletakkan sendiri, ini di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ini satu ayat
panjang 1 halaman. Itu membahas tentang masalah utang. Diawali dari ayat 275 saking surat Al-Baqarah, itu membahas tentang masalah riba. Berarti intinya ada 2 halaman. Ya, ada 2 halaman yang membahas tentang masalah utang dan riba. Berarti kira-kira pembahasan ini penting atau tidak? Penting atau tidak pembahasan ini? Penting. Dan ini sudah diingatkan ketika Nabi SAW itu hidup, ayat ini turun. Dan ini jadi masalah terus sampai zaman ini. Ya, ini jadi masalah terus sampai zaman ini. Apalagi kasus yang ada di tengah-tengah kita, warga Gunung Kidul, rata-rata terlilit utang, apalagi utang riba. Ini betul nggak ini saya ngomong ini? Betul nggak? Betul. Nah, kalau nggak betul ya dikoreksi, berarti nggak usah saya bahas. Ini kalau saya kupas, ini banyak sekali. Saya sempat membahas ini di Ponjong, di Rumah Sejahtera. Saya baru bahas 1 pertemuan saja, semua sudah pada mumet ketika itu, pusing sekali. Mikir, wah selama ini kok saya salah. Selama ini kok baru paham. Selama ini kok baru tahu kalau ini itu haram. Selama ini kok yang sudah jadi memasyarakat, disepakati oleh warga, kok semuanya itu kena dosa. Ya makanya pentingnya untuk belajar, untuk dalami terus. Ini ayat 275, ini membicarakan tentang orang yang makan riba. Riba itu secara bahasa artinya ziyadah atau artinya tambahan. Riba secara bahasa itu artinya tambahan. Ada beberapa ayat yang menggunakan kata riba juga di sini. Namun maksudnya bukan riba yang kita bahas. Namun maksudnya di situ adalah bertambah atau berkembang atau tumbuh. Nah, di sini ayat 275 ini dan ayat seterusnya ini nanti membicarakan tentang orang yang memakan riba. Nah, kalau kita membicarakan tentang masalah riba, saya ingin fokuskan karena riba ini ada 3 macam bentuknya. Tapi saya cuma bahas 1 macam saja. Yang ini yang jadi masalah di tengah-tengah kita. Karena 2 macam ini, ya 1 macamnya sudah tergabung dalam yang ketiga. Dan yang ketiga ini yang jadi fokus kita, yaitu riba dalam masalah utang piutang. Riba dalam masalah utang piutang. Saya sebutkan kaidah umum lebih dahulu. Ini kaidah yang sudah baku, yang ini sudah disepakati oleh para ulama. Saya katakan sepakat. Nggak ada yang berselisih dalam masalah ini, kecuali yang ngeyel ada. Karena saya sempat dapat dulu waktu belajar di sekolahan dulu, di SD, ketika bahas masalah riba, sebagian ulama membolehkan. Dan yang membolehkan itu sudah almarhum. Ya, saya nggak usah sebutkan lah, itu kiai masyhur di Indonesia. Ya, dia saja yang membolehkan. Padahal sejak dulu, sejak zaman para ulama dulu, sejak Nabi SAW, sejak zaman para sahabat, muncul lagi ulama mazhab. Dinukil lagi oleh Ibnu Qudamah, dinukil lagi oleh Ibnul Munzir. Ini ulama-ulama besar. Mereka katakan kaidah ini sudah jadi kaidah baku, kaidah paten, tidak bisa lagi ada yang nentang kaidah ini. Asalnya dari hadis. Disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Namun hadisnya fihi dha'fun. Hadisnya ada perawi yang dhaif di situ. Namun sepakat para ulama makna hadis ini kita pakai. Kaidahnya bagaimana? Ini catat baik-baik. Saya sebutkan bahasa Arabnya dulu. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ ada manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Saya ulang, setiap qardin, setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat atau ada
keuntungan, maka itu adalah riba. Contoh yang ada manfaat. Riba dalam masalah gadai. Bapak pernah lihat atau pernah alami ada yang ingin punya utang karena kepepet misalnya, keluarganya butuh berobat, butuh dana 30 juta. Punya sertifikat tanah. Ya, sertifikat tanah. Taruhlah tanahnya ini kalau dijual payune 100 juta. Namun dia pingin uang 30 juta, digadaikan. Tanahnya kira-kira didiamkan sampai utang itu lunas atau dimanfaatkan? Tanah tadi, lemah tadi itu dimanfaatkan atau didiamkan sampai utang itu lunas? Apa jawabannya? Dimanfaatkan. Dimanfaatkannya pripun? Ditanami. Untung dari tanaman tadi dikasih ke siapa? Yang punya lemah apa sing pinjamkan? Yang pinjamkan. Yang pinjamkan kan? Iya. Dapat manfaat kan berarti? Walaupun nanti kalau dia pinjam 30 juta, suruh kembali 30 juta. Untungnya dari mana tadi? Dari tanaman, yaitu tanah yang dipakai, diambil hasilnya di situ. Walaupun mungkin bibitnya dari dia, namun dia sudah memanfaatkan tanah. Berarti masuk dalam kaidah setiap utang piutang yang ada manfaat. Manfaatnya apa di sini? Dimanfaatkan tanahnya. Berarti sudah terlibat dalam utang riba. Mau contoh lagi? Mau contoh lagi yang lain? Ya biar terbongkar semuanya lah, nggak apa-apa. Pengen punya rumah. Atau gampangannya, gak usah, sini kalau punya rumah sudah gampang lah. Pengen punya usaha, ingin punya kantor sendiri, bisa dua pilihan. Yang pertama, pengen punya langsung, berarti utang dulu. Ya, namun nanti kantor ini dia miliki. Yang kedua, sewa atau ngontrak. Kira-kira enak yang mana? Yang mana? Kalau punya kantor, usaha, toko sendiri, ya, kita punya usaha toko, warung, warungnya itu sewa alias ngontrak, ya, kita ngontrak atau sewa tempatnya, ataukah punya sendiri, namun utang. Yang paling enak mana? Hah? Yang paling enak mana? Punya sendiri. Saya nggak usah sebut utang lah. Punya sendiri ataukah ngontrak? Punya sendiri. Namun punya sendiri utang. Sama, ini saya balik lagi biar jalan pikirannya ini kita sepakati. Mendingan punya motor second, beli cash langsung, motor second 5 juta. Ataukah beli motor kredit? Kreditnya anyar, ya, anyar, DP-nya 10 juta. Namun sekian ini angsuran, ya, sampai beberapa kali. Mana yang lebih enak tadi? Punya motor sendiri, second atau anyar? Anyar kan? Anyar ngutang. Tetap anyar juga. Ya berarti perspektifnya sudah nggak masuk ini. Ya berarti intinya semuanya pada ngutang kan, walaupun punya sendiri. Kira-kira kalau pergi negal atau anak sekolah, sama-sama selamat nggak ya motor second sama motor anyar? Sama-sama selamat nggak? Anyar yang kredit tadi loh, sama klaksonnya kan bunyinya sama kan? Tit sama kan? Klaksonnya sama bunyinya ya. Namun yang kredit paling bunyinya tit kredit.
Ini kalau saya bahas yang ini, masalah kredit ini nanti ada bahasannya sendiri. Masalahnya lebih kompleks. Intinya kredit zaman ini yang bapak-bapak, ibu-ibu tempuh itu semuanya tidak lepas dari riba. Saya nggak tahu di zaman ini yang kredit itu yang tanpa riba itu di mana, saya nggak tahu. Kecuali mungkin kalau bakul baju mungkin bisa. Karena kalau yang punya baju dia kreditkan, dia cuma beda harga saja. Kalau cash ibu-ibu beli nanti 200.000. Kalau kredit cicilan ya bisa 30 kali. Ya bisa sampai ya taruhlah 300.000 lah. Kalau ini tadi 200, ini jadi 300 atau 100 jadi 300. Namun ini dengan bakulnya langsung. Bayarnya kredit dengan dia langsung. Ini tidak masalah. Walaupun dua harga, memang kalau kita mau jual dengan cash dan kredit pasti beda. Namun yang nanti masalah kalau terlibat di situ pihak ketiga. Ini yang tadi punya motor, ya, dia harus bayar bukan lagi ke dealernya, namun bayarnya kemana? Ya, bayar kemana? Leasing. Gak mungkin bayar ke dealer. Nah itulah masalah ribanya nanti di situ. Kapan akan dibahas? Insya Allah pekan depan. Ya, itu belum saya bahas. Yang penting pahami dulu riba tadi. Kaidahnya apa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat atau keuntungan maka itu adalah riba. Banyak nggak zaman ini? Banyak nggak? Banyak. Nah, itu makanya perlu dibahas. Sama nanti saya bahas sampai ke akar-akarnya, nanti sampai solusinya saya akan beritahu. Solusinya resikonya harus banyak lembur dan nggak tidur. Iya. Solusinya kayak gitu. Karena solusi utang riba ada dua saja. Yang pertama, pangkas pengeluaran yang nggak perlu. Jajanan anaknya misalnya 1 bulan 300.000 dibuat jadi 0. Ini ekstrimnya, ya ekstrimnya, ya dibuat jadi 0. Pulsa HP-nya ada 2 dijual 1, akhirnya berkurang pulsa juga 1 kan, jadi 0 lagi kebutuhan satunya, malah dapat pendapatan HP-nya dijual. Motornya ada 3 dijual 2 tinggal 1, gantian pakai dengan anak dan istri, ya. Tampil miskin, memang risikonya kayak gitu. Kalau kurang lagi belum bisa nutupi, nanti lembur. Lemburnya bagaimana? Pokoknya ada tambahan-tambahan. Misalnya nanti ibu-ibu bisnis online, nanti bapak usaha jual buka warung lagi kecil-kecilan, pagi PNS, nanti sorenya buka warung. Ya, nanti saya akan berikan solusinya. Solusinya gampang sekali. Intinya itu kurangi pengeluaran, cari pendapatan tambahan. Kurangi pengeluaran, cari pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan tadi yang nggak bisa tidur. Resikonya seperti itu. Insya Allah berikutnya saya akan jelaskan. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesehatan, umur panjang dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك
حيلتي في هذه